Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah statistik terapan dengan materi tentang pengujian hipotesis non-parametrik. Jadi beberapa pertemuan yang lalu kita telah melakukan beberapa uji statistik untuk mengetahui tentang syarat-syarat pra-analisis ya, ataupun uji asumsi untuk data yang telah kita miliki. Beberapa di antaranya adalah menguji uji normalitas, kemudian uji autokorelasi, kemudian uji multikolinearitas, dan sebagainya. Setelah data yang kita miliki itu sudah melalui pengujian asumsi klasik dan semuanya memenuhi persyaratan, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk menguji hipotesis. Di mana hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang dapat kita susun dengan menyusun H0 atau hipotesis 0 dan H1, di mana nanti dari hipotesis ini akan kita uji, kemudian akan melihat apakah hipotesis 0 ataupun hipotesis 1 akan diterima atau ditolak. Pada hakikatnya bahwa pengujian hipotesis ini dapat diartikan sebagai prosedur untuk menguji hipotesis, apakah hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau diterima hipotesis itu, ataupun justru hipotesis ini tidak wajar sehingga harus ditolak atau tidak diterima. Nah, biasanya dalam penyusunan hipotesis ini akan kita kenal dengan hipotesis 0 atau H0, kemudian ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, dalam proses pengujian statistik ini kita akan selalu dihadapkan pada keputusan apakah akan menerima H0 karena belum cukup bukti untuk menerima H1, atau menolak H0 karena sudah cukup bukti untuk menerima H1. Nah, ini kita akan menguji ini, di mana pengujian ini dalam kaidah pengujian untuk non-parametrik. Nah, baik rekan-rekan semua, untuk pada pengujian non-parametrik ini kita akan mencoba membahas ada 3 pengujian, ada namanya binominal test, kemudian ada chi-square, kemudian ada run test, di mana masing-masing ini akan kita bahas secara detail satu persatu dan juga akan langsung dipraktekkan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita akan menguji tentang binominal test. Jadi pengujian binominal test itu digunakan untuk melakukan uji hipotesis apabila dalam populasi data ini terdiri dari atas 2 kelompok dan datanya ini berbentuk nominal ya, data nominal, serta jumlah sampelnya itu sedikit ya, kurang lebih dari 25. Jadi contoh-contoh data nominal itu ya adalah data yang tidak dapat disetarakan ya, contohnya kayak miskin, kemudian hitam putih, sarjana bukan sarjana, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Ini adalah bentuk-bentuk data-data nominal. Nah, ini akan coba kita tes apakah ada untuk menguji hipotesisnya bagaimana caranya. Nah, kita tampilkan di sini sebuah contoh ya, contoh dari uji binominal test ini. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat di Wonogiri dalam memilih mobil keluarga dilihat dari jenis bahan bakarnya. Jadi ada bahan bakar bensin atau solar. Kemudian peneliti tersebut kemudian melakukan riset dengan bertanya kepada 25 responden yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian diperoleh 13 orang itu memilih mobil karena bensin, ya, berbahan bakar bensin. Kemudian 12 orang memilih mobil berbahan bakar solar. Nah, maka masalah yang akan dijawab oleh peneliti tersebut adalah apakah terdapat perbedaan kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil berdasarkan jenis bahan bakarnya. Jadi ada mobil, masyarakat disuruh memilih kalau membeli mobil itu karena bahan bakarnya bensin atau solar. Nah, ternyata hasilnya adalah 13 orang memilih bahan bakar bensin, 12 orang memilih bahan bakar solar. Sehingga kita akan mencoba merumuskan hipotesisnya atau dugaan sementara itu adalah H0 atau hipotesis 0 itu peluang masyarakat dalam memilih 2 jenis mobil, bensin ataupun solar adalah sama, yaitu 50%. Jadi peluangnya itu adalah 50-50, artinya
ketika orang ditanya untuk memilih mobil mana, apakah solar ataupun bensin, itu peluangnya 0,5 atau 50-50, 50% kemungkinan menjawab bensin, 50% kemungkinan menjawab solar. Ini hipotesis yang akan kita uji. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu adalah peluang masyarakat dalam memilih dua jenis mobil adalah tidak sama atau berbeda. Jadi peluangnya berbeda, bukan 50%. Ini akan kita coba uji dengan uji binominal ya, binominal test. Oke, ini contoh datanya ya. Ini responden 1 hingga 25. Kemudian kecenderungannya ini sudah ada datanya. Kalau responden 1 memilih nomor 1, kemudian kalau misalnya responden nomor 25 memilih nomor 2. Nomor 1 adalah memilih kendaraan bensin, dan nomor 2 memilih kendaraan solar ya, memilih kendaraan solar. Ya, di sini kita bisa melihat datanya kita input. Kalau kita bisa melihat di sini untuk nomor 2 atau yang memilih solar itu ada 6 ya, 6 data ya. Ini sedikit berbeda dengan contoh yang kasus kita berikan. Ini belum kita ubah ya, sesuai data ini aja. Kita sebagai contoh datanya ini. Kemudian langkah-langkahnya adalah langkah-langkah untuk mengecek langkah uji binominal test dengan SPSS adalah kita buka dulu lembar kerja SPSS ya, seperti pada layar. Kemudian masukkan data hasil pengamatan ke dalam program SPSS seperti pada gambar. Kita masukkan ya, responden nomor 1, kemudian kecenderungan nomor 1. Kemudian kita isi data atau kita kopikan ya dari data yang tadi kita masukkan ke dalam SPSS. Kemudian setelah itu kita masukkan datanya. Kita langkah yang kedua adalah klik analyze ya, klik analyze. Jadi kita pilih menu analyze, kemudian pilih non parametric test, pilih legacy dialog, kemudian pilih binominal sehingga muncul binominal test. Kemudian kita masukkan variabel, kemudian memilih kotak ya, memasukkan kotak kepada kotak test variable list. Kemudian karena hipotesisnya 0 adalah kecenderungan memilih kendaraan adalah sama, maka dalam kotak test proportion kita isi dengan 0,5. Kemudian pada define dikotomi pilih centang ya. Ya, kita pilih centang get from data. Kemudian setelah kita ikuti langkah tersebut, kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan ke klik exact ya, klik exact. Kemudian untuk memilih uji signifikansi ada dua, yaitu asymptotic only dan Monte Carlo. Kita pilih yang asymptotic only, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya adalah demikian ya. Hasilnya adalah demikian. Ini adalah hasil dari langkah binominal test. Coba kita langsung masuk ke dalam ke praktek ya. Praktek di SPSS. Ini adalah lembar kerja yang ada di SPSS secara langsung. Data kita masukkan di sini ya. Data responden 1 kecenderungan, kemudian diisi datanya sampai 25. Di variabel data kita isi name-nya dengan responden dan kecenderungan. Desimalnya 0, kemudian label kalau mau diisi boleh silakan. Kemudian measure-nya itu scale ya. Oke. Oh, measure-nya itu adalah nominal. Maaf, ini karena ini data nominal kita isi dengan nominal. Kemudian data view. Nah, kita klik analyze. Setelah klik analyze kita pilih non parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Kemudian kita pilih untuk binominal ya. Binominal. Kita klik. Nah, setelah ini kita memasukkan kecenderungan ya. Kita memasukkan kecenderungan ke dalam tes variabel. Setelah itu kita tes proportionnya kita isi 0,5 karena tadi salah satu hipotesisnya adalah sama ya, 0,5. Kecenderungan orang untuk memilih solar atau bensin itu 0,5 atau 50%. Kemudian di define dichotomy ini kita isi, kita centang yang get from data. Setelah itu kita klik exact. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada asymptotic only, Monte Carlo dan exact. Kita pilih yang asymptotic. Kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini ada kecenderungan grup 1, grup 2, kategori 1, 2. N-nya ada 19 untuk yang kategori 1 atau yang bensin, kemudian yang solar 6. Ya, sehingga kita bisa melihat di sini
nilainya ya, ada eksak signifikansinya itu 0,015. Oke, kita coba ilustrasikan ya hasilnya. Kita lihat di sini bahwa untuk memutuskan apakah menolak H0 ataukah menerima H1, maka dapat dilihat dari nilai signifikansi to tail, yaitu 0,015. Ini ya hasilnya. Karena nilai lebih kecil dari 0,05, ya, 0,05 itu lebih besar dari 0,015, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi artinya bahwa peluang masyarakat dalam memilih dua jenis mobil, baik bensin maupun solar, adalah tidak sama. Ini untuk membuktikan ya, karena ternyata kecenderungan orang untuk memilih bensin ataupun solar itu tidak sama. Dilihat dari apa? Kita secara kasat mata bisa melihat dari nilai N-nya ya. Ketika yang memilih bensin itu 19 orang, kemudian yang memilih solar itu 6 orang. Jadi kan ada perbedaan. Ada ketidaksamaan jumlah. Ya. Kalau 50-50 berarti paling tidak 12 dan 13. Nah, karena ini datanya mengatakan bahwa ada perbedaan, sehingga secara statistik kita hitung, maka akan menemukan hasil bahwa H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa kecenderungan kedua bahan bakar itu adalah sama. Kemudian ini ya untuk menghitung. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan metode chi-square ya, penghitungan dengan chi-square. Nah, chi-square ini digunakan untuk melakukan uji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari atas 2 kelas atau lebih dan datanya terbentuk nominal dan sampelnya banyak. Jadi kalau tadi sampelnya kurang dari 25, kita menggunakan binominal test, tetapi kalau lebih dari 25 ataupun banyak, kita menggunakan chi-square. Sebagai contoh, sama ya, kita kasih contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat di Wonogiri dalam memilih mobil keluarga dilihat dari jenis warnanya. Jadi merah atau biru ya. Hampir sama tadi dengan binominal, hanya ini datanya lebih banyak ya. Kemudian dia meneliti 45 orang dan hasilnya adalah sebagai berikut ya. 19 orang memilih berwarna merah, 26 orang memilih berwarna biru. Nah, perumusan hipotesisnya adalah H0, peluang mobil warna merah dan warna biru dipilih konsumen adalah sama. Ini hipotesisnya. H alternatifnya adalah peluang mobil warna merah dan warna biru dipilih konsumen adalah tidak sama. Ini datanya. Ya, ini data ini kita sudah siapkan, ada 45 data. Kemudian ini sudah kita data. Kita masuk ke dalam SPSS. Ya, kita masuk SPSS, kita isikan data seperti tadi ya. Kemudian setelah itu, nah kita masukkan sama caranya, klik analyze non parametric test, ini kita pilih chi-square ya, chi-square, kemudian sehingga akan muncul tabel chi-square. Kemudian kita memasukkan variabel warna ke dalam tes variabel, kemudian kita pilih get from data, kemudian all categories equal, kemudian klik OK. Ini hasilnya. Ya, kita coba langsung praktek di SPSS. Berikut adalah data dari hasil pengumpulan data untuk 45 responden untuk melihat apakah responden memilih warna biru ataupun warna merah. Data kita masukkan, kemudian kita klik analyze, kemudian klik non parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih chi-square. Sini ada kotak chi-square test, kita masukkan yang variabel warna ya, kita pindah ke test variable list, kemudian di expected rank kita pilih get from data, expected value kita pilih all category equal, kemudian kita langsung klik OK ya, karena kalaupun kita ingin mengecek juga boleh, kita diklik exact, dan di exact sudah terpilih otomatis oleh asymptotic only ya. Kita perlu kita pilih lagi nggak apa-apa, langsung kita klik OK. Nah, setelah klik OK, hasil akan muncul ya. Nah, ini adalah hasil dari chi-square test ya. Ada di sini sudah dilihat, yang memilih nomor 1 19 orang, yang memilih nomor 2 26, dengan residual min 35 dan 35. Nah, nanti akan kita lihat di nilai signifikansinya. Ya, kita lihat hasilnya di sini. Untuk memutuskan apakah menolak H0 ataukah menerima H1, maka dapat dilihat dari nilai
asim signifikansinya yaitu 0,297. Ini di sini ya, 0,297. Karena nilai lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi artinya kalau kita ingin menghitung, melihat apakah hipotesis H0 itu diterima atau tidak, kita lihat nilai signifikansinya di atas 0,0, di atas 0,05 atau di bawah. Kalau di atas 0,05 maka diterima H0. Tapi kalau dikurang dari 0,05 maka ditolak H0. Seperti contoh pada yang binominal tadi. Nah, karena di atas 0,05 maka H0 diterima. Di mana H0 itu bunyinya tadi bahwa peluang mobil warna merah dan warna biru dibeli oleh konsumen itu adalah sama. Nah, ini adalah sama. Peluangnya sama ya. Jadi peluangnya sama. Ini warna biru walaupun merah. Walaupun kalau kita lihat di dalam N-nya jumlah data kan ada 45. Di mana yang 19 dan 26 ini kan ada selisih sekitar 7 responden, dalam artian nilainya tidak sama. Tapi kenapa kok 0,05? Nah, artinya apa? Karena ini termasuk kategori 50-50, artinya kategori ini peluangnya sama karena tidak terpaut jauh ya antara 19 dan 26. Kalau tadi kan yang di contoh binominal itu terpaut jauh karena memang datanya itu lebih kecil ya, hanya 25. Kalau ini lebih banyak 45, sehingga ini dapat dihitung bahwa data ini ataupun pemilihan warna biru maupun merah itu memiliki kecenderungan ataupun peluang yang sama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tes yang ketiga adalah menggunakan run test. Run test ini digunakan manakala untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel ya, dengan data skala ordinal dan digunakan untuk mengukur urutan suatu kejadian. Jadi pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui satu sampel. Jadi ketika kita mencari data, kemudian data itu apakah data yang terkumpul itu secara random atau tidak, secara acak atau tidak. Kalau secara acak itu artinya secara naluri ya, atau secara umum terjadi ya. Tapi kalau yang tidak random, maka terpola, itu maka artinya dapat dicurigai bahwa itu adanya manipulasi data. Kita contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah antrian laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pilkada bersifat random atau tidak random. Jadi random diartikan tidak ada direkayasa. Ya, jadi antriannya dari yang datang itu laki-laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan itu berurutan, itu apakah terjadi rekayasa atau tidak itu nih. Nah, berdasarkan hasil pengamatan terhadap antrian yang paling depan sampai dengan yang paling belakang ditemukan urutan. Nah, nanti ada di data. Maka hipotesisnya adalah antrian memberikan suara dalam pilkada bersifat random atau tidak direkayasa. Itu kita hipotesisnya. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah antrian memberikan suara di pilkada bersifat tidak random. Nah, ini datanya ada 40 data, ya, ada 40 data. Nah, kita ingin mengetahui apakah data ini random ataupun tidak. Oke. Kalau tadi menggunakan chi-square itu kita melihat apakah peluangnya itu sama atau tidak. Begitu juga dengan binominal. Tetapi kalau dalam yang chi-square ini kita ingin melihat apakah data ini terbentuk secara otomatis ataupun random ataupun direkayasa. Oke, kita masukkan data seperti biasa ke dalam kertas kerja SPSS, kemudian kita pilih analyze non parametrik, kemudian kita masukkan ke dalam rantes ya. Ya, seperti biasa kita pilih rantes, kemudian kita masukkan jenis data dan klik klik OK, ataupun di cut point nanti kita pilih median. Nanti hasilnya ini. Kita lihat di SPSS. Ini datanya yang sudah kita masukkan responden dengan jenis kelamin ya, sudah secara acak di sini. Tapi kita tidak mengetahui acaknya di sini apakah memang direkayasa ataupun tidak, ataupun random. Di sini ada 45 ya, 45 data. Kemudian kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legasi dialog, kita pilih run test. Jadi ada 3 ini ya, berurutan binominal juga sama run test. Kita klik run, kemudian kita jenis kelamin kita pindahkan ke test variable list ya. Kemudian kita cut point-nya median, ini di eksaknya itu masih sama ya, asymptotic only, tidak perlu kita klik, sebenarnya sudah otomatis. Kita klik OK.
Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kita bisa melihat di sini hasilnya. Oke. Kita lihat di dalam penjelasannya. Nah, ini. Penjelasannya ini. Oke. Untuk memutuskan apakah menolak H0 ya ataupun menerima H1, maka dapat dilihat dari nilai signifikansinya ya ini. Signifikansi total 0,191. Karena nilai lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya bahwa antrian memberikan suara dalam pilkada bersifat random atau tidak direkayasa. Jadi sama ya, kita untuk melihatnya kita lihat signifikansinya di atas 0,05 ataupun tidak. Ternyata ini di atas 0,05 maka dikatakan bahwa hipotesis H0 itu diterima. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menguji hipotesis dengan menggunakan rantes, kemudian dengan menggunakan chi-square dan juga menggunakan binominal, di mana ketiganya ini adalah dilakukan untuk mengukur data-data yang bersifat nominal ordinal, dan ini merupakan bagian dari pengujian hipotesis dengan non parametrik. Baik. Demikian penjelasan dari kami. Ini ada latihan soal ya yang dapat Anda bisa kerjakan. Di sini ada soal bahwa seorang peneliti mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat di Wonogiri memilih motor dilihat dari besarnya cc 125 cc atau 150. Peneliti tersebut kemudian melakukan riset dengan bertanya kepada 40 responden yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. Nah, ini data nomor responden 1 hingga 40 sudah ditemukan data. Maka dari soal ini buatlah hipotesisnya, kemudian uji hipotesis dan simpulkan. Jadi tugas Anda adalah membuat hipotesis, kemudian menguji hipotesis itu, kemudian simpulkan. Silakan Anda kerjakan soal ini, kemudian Anda pakai dengan SPSS, kemudian hasilnya hipotesisnya silakan Anda ketik di Word ya, hipotesisnya itu apa, diketik di Microsoft Word, kemudian ujilah hipotesis, masukkan saja hasil outputnya, hasil output SPSS-nya Anda masukkan ke dalam Microsoft Word tadi, Anda kopikan, kemudian Anda pastekan ke dalam Microsoft Word, kemudian Anda simpulkan apakah hipotesis itu diterima atau tidak, dan artinya itu apa. Oke, silakan Anda kerjakan soal latihan ini, kemudian Anda kumpulkan pada link ataupun pada e-learning yang sudah kita siapkan. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.